Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana Ibu semuanya? Apakah ada dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Sehat, Bu. Bu. Sehat, Bu. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu meminta kepada ketua kelasnya untuk mempersiapkan pembacaan doa kita pada hari ini. Kepada ketua kelas disilakan. Baik, Bu. Baik, teman-teman semuanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni zidni ilman Ilman warzuqni 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 fahman. fahman. Amin. Doa Amin. selesai. Nah, terima kasih Ibu ucapkan kepada Ketua Kelas 71 ya yang sudah memimpin pembacaan doanya Ya, Bu. untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu tanya dulu kepada Anda semuanya. Ada nggak teman kita yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Nasrul? Ya, hadir, Iya, Bu. ya, terima kasih. Kemudian Ibu harapkan kepada Ananda semua, kalau seandainya ada sampah di laci atau di samping kanan dan kiri anak Ibu, silakan diperhatikan terlebih dahulu. Nanti setelah habis jam pelajaran, silakan buang sampahnya ke tempat sampah dan yang semua yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini, silakan Ibu simpan terlebih dahulu agar kita nantinya fokus untuk menerima pembelajaran dari Ibu. Dah, silakan. Ya, baik, Bu. Bu. Ya. Dah, untuk eh, kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu, minggu kemarin masih ada anak-anak nenek ibu yang belum mengumpulkan tugas. Yang mengumpulkan tugasnya yaitu kita membuat kaligrafi yang Ibu suruh kemarin. Masih ada teman-temannya yang tidak mengumpulkan. Jadi karena berhubung tidak lama lagi kita akan melaksanakan penilaian tengah semester, semua hal-hal tugas-tugas anak ibu, ibu harap untuk mengumpulkannya nanti sebelum hari Sabtu. Sebab ibu nantinya akan merekap nilai anda semuanya. Paham? Nah, terima kasih. Nah, untuk materi kita pada pagi hari ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna. Pembelajaran kita hari ini kita masuk materi yang baru. Izin Ibu ya menampilkan slide-nya. Silakan Ananda perhatikan ke depan. Tunggu sebentar. Udah kelihatan, Nak? Ya, Bu. Ya, Bu. Ada jelas dari belakang, Mita? Nampak, Bu? Ya, terima Jelas, kasih. Bu. Ya, Jana. Oh, untuk materi kita hari ini yaitu tentang menghadirkan sholat di dalam kehidupan. Nah, pembelajaran kita hari ini yakninya rukun Islam yang kedua. Kedua, Dua. Bu. Ibu mau tanya dulu kepada anak ibu. Ibu yakin sekali Ananda sudah kelas 7, sudah beranjak remaja. Tidak ada, ibu yakin sekali tidak ada di antara anak ibu yang tidak bisa atau tidak pandai di dalam pelaksanaan sholat. Tadi pagi siapa anak-anak ibu yang ada sholat subuh? Tunjuk Bu. tangan. Saya ada, Bu. Ya, Ya, Bu. Mita, Saya Jana, salah, Bu. Nasrul. Ya. Nah, yang lainnya gimana, nak? Nah, berarti yang lainnya, insya Allah Sudah dia pelaksana, sholat. Bu. Iya, sholat subuh pagi tadi. Karena kita, kewajiban orang muslim itu adalah wajib Awaklah melaksanakan takolok, Bu. sholat. Siapa Tidur, yang Bu. ketiduran? Irma. Ya, Bu. Oh, untuk eh, Irma,
besok ibu harapkan tidak lagi meninggalkan solat. Karena solat itu hukumnya wajib. Berarti Wajib. sudah dapat imbas satu dosa. Dosa yakni meninggalkan solat. Nah, di dalam agama kita disebutkan bahwa barang siapa yang mendirikan solat, berarti dia menegakkan agamanya Agama. sendiri. Iya, bagus Nasrul. Dan yang barang siapa yang meninggalkan solat, berarti dia meruntuhkan agamanya sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Anak Ibu minta dulu kepada Ananda Nasrul untuk membacakan pantun pemantik yang Ibu tampilkan di slide ini. Tunggu sebentar. Ya, Bu. Ada nampak Nasrul? Ada, Bu. Nah, silakan bacakan. Keraskan suaranya, nak. Oke, Bu. Ya. Cari barang lama di gudang. Mengikat pagar dengan kawat. Jadikan hidup lebih terang. Sholat 5 waktu jangan terlewat. Sudah, Bu. Lanjut, Irma. Yang pantunnya yang kedua, nak. Ada kelihatan dari samping Irma? Bentar, Bu. Geser sedikit, Bu. Ujungnya, Tunggu sebentar. Kalau tidak, siapa yang bisa yang tampak dari belakang? Mita nampak, Mita? Enggak, Bu. Kurang, Bu. kurang. Ada. Bu. Baru Ya, Bu. nampak, Ya. Bu. Ya, baru Ya, nampak. silakan. Ya. Cak jadi, Ma, Bu. Irma tadi, Ya, Bu. jadi Irma boleh. Nah. Ke Semeru pergi berkemah, buat teh Iya, jangan pakai gula. Banyak-banyak bagus. beribadah, hindari perbuatan Perbuatan tercela. tercela. Iya. Iya. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Semuanya semangat belajar hari ini ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, tunggu sebentar. Ya, untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama anak ibu nanti dapat menjelaskan tentang hakikat solat di dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Untuk tujuan pembelajaran kita yang kedua, yakninya Anda nanti dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai makna solat dan di dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Nah, untuk tujuan yang ketiga, Ibu berharap kepada anak Ibu nanti bisa membuat quotes berupa boleh pantun yang seperti dibacakan oleh Ananda, Nasrul, dan Ilmawanti tadi. Di dalam temanya dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar, boleh nanti kita tampilkan, Ibu akan membentuk kelompok nantinya. Tapi nanti ya, untuk sekarang anak Ibu fokus dulu ke depan untuk memperhatikan Ibu. Irmawanti mohon untuk melihat dulu ke depan ke papan tulis, nak. Fokus dulu sayang. Iya bagus Anda Ibu. Nah, lanjut di dalam titik fokus yang akan kita pelajari hari ini, yakninya yang pertama kita akan mempelajari tentang makna solat. Dan yang kedua, solat tersebut dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan yang ketiga, hikmah di dalam melaksanakan solat. Dan yang keempat, mengamalkan solat 5 waktu sehari semalam secara konsisten atau istiqomah. Nah, sebelum kita masuk makna solat, Ibu yakin sekali Ananda semuanya sekarang sudah kelas 7. Pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan solat. Adakah anak Ibu yang bisa memberikan pendapatnya mengenai solat, nak? Ada? Tidak ada. Nah, Ibu aja yang menjelaskannya. Silakan perhatikan ke depan. Salat itu secara bahasa artinya doa.
Sedangkan secara istilah, solat itu bisa dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, kemudian solat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Yang tujuan kita yang kedua tadi yakninya sebagaimana firman Allah disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 102 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bahwa kepadanya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah, di ayat tersebut menjelaskan bahwa kita hendaknya selalu bertakwa. Takwa itu adalah melaksanakan segala perintahnya. Menjauhi larangan Allah. Iya, bagus, pintar Mita. Dan menjauhi segala larangannya. Contohnya apa Mita? Segala perintah Allah itu. Salat, Bu. Ya, sholat. Ya, Mengaji. terus Ibadah, Bu. ibadah. Baik sholat wajib maupun sholat Salat Sunnah. Nah, iya bagus anak ibu semuanya. Nah, untuk sekarang kita masuk ke hikmah. Nah, masih fokus anak ibu? Masih Masih, semangat? Bu. Masih, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Nah, lanjut kita ke hikmah melaksanakan sholat. Yang pertama, orang yang selalu melaksanakan sholat itu tertanam di dalam dirinya akidah atau tauhid dalam jiwa seseorang tersebut. Kemudian yang kedua, hubungan antara manusia dengan sang Khalik atau penciptanya. Yang ketiga, akan merasa damai, aman, dan selamat karena mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, silakan Nasrul bacakan yang keempat. Nasrul kurang fokus nampak dari tadi oleh Ibu. Yang keempat, nampak Ya, Bu. Nasrul? Ya, silakan Nampak, Nasrul yang Bu. keempat. Ya, silakan Yang bacakan. keempat hikmahnya memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu. Iya. Lanjut Mita yang kelima. Yang kelima, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Iya, lanjut Irma yang ke 6. 6. 6. Melatih hidup disiplin dan taat aturan. Ya, siapa lagi yang belum? Saya belum, Bu. Iya, Deki. Yang Lanjut. ketujuh, Apa, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Iya, bagus sekali anak Ibu. Ibu senang sekali masuk kalau mengajar di lokal 71 ini. Ini adalah lokal favorit bagi Ibu. Yeay. Ya, yeay. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Dah, kita lanjut ya. Ya, Bu. Ya, lanjut. Untuk mengamalkan sholat 5 waktu secara istiqomah. Ibu mau tanya dulu kepada Ananda semuanya. Kalau yang kemarin sholatnya yang cukup 5 waktu sehari semalam siapa? Coba tunjuk tangan. Ya, Bu. Iya, Mita Saya, lagi. Bu. Ya, Deki. Saya masih Berarti- bolong-bolong sholatnya, Bu. Kok masih bolong-bolong, Nasrul? Karena main, Bu. Iya, besok anak ibu harus lebih istiqomah atau konsisten karena agama kita agama Islam. Islam, Islam. kita bukan agama lain. Kalau misalnya agama lain ya ada yang sholatnya 1 kali dalam 1 Minggu. iya, 1 Minggu. kali dalam 1 minggu. Nah, kemudian untuk pengamalan sholat 5 waktu ini yang secara istiqomah gunanya yaitu menyadari bahwa sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tanamkan di dalam diri Ananda semuanya bahwa melaksanakan sholat ini adalah untuk menyadari sholat itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ketenangan dan
ke Ketentraman jiwa, Bu. iya, ketentraman jiwa. Bagus, Deki. Kemudian untuk yang kedua, memahami manfaat solat di dalam kehidupan. Sama yang tadi. Kemudian kita akan kembali ke akhirat. Bahwa akhir dari kehidupan kita nantinya adalah yaumil akhir. Nah, di sanalah Akhir. nanti solat ini akan menjadi saksi bagi kita bahwa siapa yang baik atau benar solatnya, maka segala amalannya akan benar. Tetapi apabila kalau solat kita salah atau kurang lengkap, maka semua itu akan memberikan dampak nantinya kepada kita di yaumil akhir. Nah, untuk karena Ibu sudah terlalu banyak berbicara dari tadi, karena Ibu nampaknya sudah agak kurang fokusnya, Ibu bagi dulu kelompoknya. Kita sekarang akan membentuk kelompok. Nah, kelompok yang pertama nantinya kelompok Nasrul kedua, kemudian kelompok dua Mita, kelompok tiga Jannah. Nah, untuk diskusinya silakan Ibu angkat bangkunya. Tidak ada yang dorong, angkat bangkunya ya. Tidak ada yang Iya, dorong-dorong Bu. bangku. Silakan duduk berkelompok. Silakan diskusikan dengan teman sebangkunya. Kalau seandainya nanti ada kendala atau kurang paham dengan tugasnya, boleh ditanya ke Ibu. Nah, silakan untuk berkolaborasi dengan teman sekelompoknya. Sudah, Bu. Sudah? Kelompok siapa yang sudah? Mita udah siap? Sudah, Bu. Kelompok tiga udah nak? Sudah, Bu. Udah, silakan sepakat. Siapa anak ibu yang mau tampil terlebih dahulu? Kelompok satu Kelompok 2 kah aja, atau Bu. kelompok dua aja? Boleh, Ya, kelompok 2 silakan. aja, Bu. Dah, silakan Nasrul. Baik, hasil diskusi kami. Di sini ada pantunnya, Bu. Ya, Yang boleh. pertama pantunnya 1 titik 2 koma. Tanda seru dibuat pena. Salat itu tiang agama. Jika roboh, hidup tak berguna. Itu, Bu. Lanjut. Ya, Selanjutnya, Bagus. Ih, selanjutnya kami di sini mendiskusikan tentang dalil tentang menghadirkan ayat. sholat. Nah, itu terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. Jangan sebagaimana artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, itu Ya, dalilnya, Bu. ya Setelah bagus. itu, setelah kita mengamalkan sholat 5 waktu, nah ada hikmah yang bisa kita ambil, Bu. Ya, Nah, ada beberapa hikmah. Yang pertama, mencegah kita dari perbuatan yang keji, Bu, perbuatan yang buruk. Setelah itu, untuk mendidik kita menjadi pribadi yang disiplin, Bu. ya bagus. Nah, itu Lanjut. saja presentasi dari kami, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Kita ucapkan kepada kelompok satu. A+ untuk kelompok satu dulu. Oke, hapus. Nah, lanjut. Anak Ibu kelompok 2. Tadi siapa yang jadi ketua? Siapa yang akan menyampaikan persentasenya kelompok 2?
Mita, Bu. Mita, iya, silakan Mita. Baik, Bu. Ya, Kami bikin quote, Bu. ya Baik. bagus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, quote yang kami buat adalah, orang yang kuat bukanlah dia yang tidak pernah menangis, tapi orang yang terus istiqomah di tengah godaan dan terus beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian dalil tentang salat yang kami temukan ada dalam Quran surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat itu disaksikan oleh malaikat. Kemudian hikmah salat yang kami temukan adalah yang pertama, mampu meninggikan derajat seseorang. Yang kedua, membersihkan kesalahan dan dosa dalam diri. Baiklah, ini hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih wabarakatuh. tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, kelompok terakhir silakan kelompok 3. Siapa yang akan mempresentasikan ke depan? Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bu. Kami dari kelompok 3 ada pantun, Bu. Ya, silakan Jana. Nah, kalau makan tak boleh telat. Hmm. Biar berat cepat meningkat. Jangan menunda untuk sholat. Agar banyak memperoleh berkat. Nah, itu pantunnya, Bu. Ya. Nah, kemudian dalil tentang sholat surat Hud ayat 114, Bu. Yang artinya, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang baik, menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Nah, itu dalil tentang sholat, Bu. Ya. Selanjutnya, hikmahnya. Yang pertama, mampu meningkatkan derajat. Yang kedua, membersihkan kesalahan dan dosa dalam diri. Yang ketiga, meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah hasil dari kelompok kami, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dah. Semua penampilan anak ibu tadi dari kelompok 1, 2, dan 3 kita kasih aplaus dulu untuk semuanya. Ya. Nah, setelah kita presentasikan ke depan masing-masing, ada enggak di antara Anda semuanya yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada? Deki? Ya, Bu. Bisa menyimpulkan? Mita? Ya, Bu. Dah, silakan anak ibu. Ada enggak yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, Seli bisa, silakan. Bu. Siapa, Deki? Seli, Bu. Eli? Ya, Seli, Bu. Feli. Sholat artinya doa. Ya. Secara istilah, sholat adalah serangkaian kegiatan dan ucapan yang dimulai dengan niat dan diakhiri takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian, sholat termasuk dalam rukun Islam yang kedua. Ya. Dalil sholat terdapat banyak di dalam Al-Quran, salah satunya di dalam surat An-Nisa ayat 103, yang artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
Jadi kita sebagai orang Islam, orang yang beriman wajib melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Hikmah dari kita melaksanakan sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, kemudian mendidik kita menjadi pribadi yang lebih baik dan disiplin, dapat meningkatkan derajat kita, membersihkan diri dari kesalahan dan dosa, kemudian meraih pertolongan dari Allah. Itu, Bu. Ya, terima kasih Ibu ucapkan kepada Selinnya. Nah, untuk refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah anak-anak Ibu semuanya senang belajar materi kita yang menghadirkan sholat ini? Sangat senang Senang, sekali, Bu. Bu. Iya, terima Karena kasih. ada pantunnya, Bu. Ya, Iya, Bu, saya Ibu suka berharap quote-quote, sekali. Bu. Iya, Ibu berharap sekali nanti pantun atau quote yang anak Ibu buat itu silakan anak Ibu nanti buat ditempel di madingnya di lokalnya 71 nanti ya. Ya, Bu. Ya, Saya Bu. masukkan ke IG boleh, Bu? Boleh. Oke, Bu. Iya, boleh. Nah, di dalam sholat ini orang yang memelihara sholat akan menempatkan cahaya dan petunjuk nantinya di hari kiamat. Anak Ibu mau tidak mendapatkan petunjuk nanti di hari kiamat? Mau, Bu. Mau, Bu. Nah, Mau, kalau Bu. anak Ibu semuanya mau, jangan lagi untuk meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu sehari semalam. Semalam. Nah, Ibu berharap sekali bahwa orang yang meninggalkan sholat tersebut termasuk kepada golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Allah. Siapa contohnya Allah. anak ibu yang orang yang ingkar pada zaman Rasulullah zaman dahulu? Contohnya Fir'aun. Fir'aun, Bu. Fir'aun, Bu. Iya, bagus. Ini adalah pembelajaran kita yang sudah berlalu. Ada Fir'aun, ada Qarun yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Nah, untuk kegiatan anak ibu selanjutnya nanti, minggu depan, yang akan kita bahas adalah mengenai makna zikir. Silakan dibaca-baca buku pelajarannya, buku paketnya nanti halaman 90 sampai 94. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, semoga kita semuanya, termasuk ibu sendiri, bukan anak ibu saja, kita senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan perintah sholat. Karena sholat adalah yang akan menolong kita nantinya di yaumil akhir, selain dari amalan-amalan kita yang lain. Dah, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu cukupkan. Mohon maaf kalau seandainya tadi Ibu contohnya tadi Ibu panggil Irmawanti, itu bukan tujuannya untuk menyakiti hati anak Ibu, supaya itu tujuannya baik, supaya anak Ibu fokus menerima pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu mohon maaf kepada anak Ibu 71 seandainya salah di dalam penyampaian dan salah Ibu di dalam bersikap menyinggung hati anak Ibu. Bisa anak Ibu maafkan Ibu? Bisa, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Sudah boleh anak Ibu istirahat.